Factory SMK adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Adapun pelaksanaannya menuntut keterlibatan mutlak dari pihak industri sebagai pihak yang menilai kualitas hasil pendidikan di SMK. Hal ini semata-mata sebagai upaya agar anak didik mempunyai keterampilan, sikap, perilaku, dan budaya kerja industri sehingga benar-benar siap kerja di dunia industri. Pelaksanaan Teaching Factory mutlak adanya keterlibatan pihak industri relevan yang menilai kualitas pendidikan SMK. Untuk itu, SMK Negeri 5 Jember bekerja sama dengan industri benih, yaitu PT Benih Citra Asia Jember. Dalam rangka kerjasama revitalisasi SMK 5, yaitu kerjasama Indonesia dan Belanda, kami PT Benih Citra Asia telah melakukan kerjasama dengan SMK 5 Jember, diantaranya yaitu melaksanakan penyelarasan kurikulum yang berbasis industri. Kemudian juga pelaksanaan pembelajaran juga berbasis industri. Yang ketiga, yaitu kami juga telah melaksanakan peningkatan kompetensi guru, yaitu dengan melaksanakan magang di industri, dan juga praktek kerja lapangan telah kami lakukan, di mana siswa-siswa yang dari SMK 5 telah melaksanakan praktek kerja lapangan di tempat kami. Penandatanganan kerjasama kontrak produksi benih job order pada Teva Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman dengan PT Benih Citra Asia menjadi tahapan awal pelaksanaan Teva. Tahapan ini sekaligus sebagai transfer iklim budaya kerja di industri, penerapan SOP produksi benih, dan penyusunan jadwal produksi benih. Setelah penandatanganan surat perjanjian kerjasama, Teva dapat dilaksanakan di sekolah. Pelaksanaan Teva sesuai dengan SOP dan job order produksi benih hortikultura, terutama melon. Tahapan awal produksi benih adalah persiapan lahan, meliputi pengolahan tanah, pembuatan bedengan, memasang mulsa, menentukan jarak tanam, dan memasang ajir. Sedangkan benih melon yang diproduksi di dalam screenhouse, yang dilakukan persiapan media tanam dengan menggemburkan media tanam, menambahkan pupuk dasar dan agensia hayati trichoderma. Tahapan selanjutnya persemaian benih dan penanaman. Persemaian benih menumbuhkan benih sebelum ditanam agar pertumbuhannya seragam. Penanaman dilakukan setelah benih tumbuh 14 sampai dengan 15 hari setelah semai. Penanaman benih yang telah tumbuh diawali dengan perlakuan benih dengan memberikan agensia hayati trichoderma. Biarkan trichoderma dilarutkan dalam air dan disaring. Kemudian disiramkan pada semaian benih yang telah tumbuh. Benih ditanam pada lubang tanam yang sudah dibuat sesuai dengan jarak tanam. Pemeliharaan tanaman yang pertama yaitu penyiraman dan pemupukan. Pemeliharaan ini dapat dilakukan bersamaan, yang lebih dikenal dengan vertigasi. Penentuan dosis pemupukan dan lama vertigasi menentukan kualitas pertumbuhan tanaman. Vertigasi dilakukan dengan mencampur pupuk dengan dosis sesuai fase pertumbuhan ke dalam baku air dan dialirkan melalui pipa dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Perlakuan khusus pada tanaman melon merupakan perlakuan fisik berupa perambatan dan pengikatan tanaman pada ajir atau tali penyangga karena tipe pertumbuhannya. Perlakuan fisik lainnya, pemangkasan, berupa pemangkasan tunas pada ketiak daun atau wiwil dan topping atau pemangkasan pada ujung tunas pada batang utama setelah ruas ke-25 pada cabang pemeliharaan buah. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu, mengutamakan pengendalian ramah lingkungan dengan menerapkan pengontrolan hama dan pengendalian menekan penggunaan pestisida kimia. Polinasi merupakan inti produksi benih yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu isolasi bunga betina pada tanaman induk betina, pemanenan bunga jantan pada tanaman induk jantan, dan polinasi pada tanaman induk betina. Isolasi bunga betina pada tanaman induk betina diawali dengan memilih bunga yang siap diemaskulasi.
Cirinya, mahkota bunga sudah berwarna kuning tetapi masih belum mekar. Membuka mahkota bunga menggunakan pinset dengan cara disobek melingkar hingga putih dan benang sari terlihat. Lalu membuang benang sari hingga bersih. Memasang sungkup isolasi dilakukan pada saat jam 1 sampai jam 3 sore. Pemanenan bunga jantan pada tanaman induk jantan dilakukan dengan memilih tanaman induk jantan yang sudah diroguing. Memetik bunga jantan yang akan diperkirakan mekar pada esok hari, cirinya mahkota bunga yang mulai menguning. Memanen bunga jantan sesuai dengan jumlah bunga betina yang diisolasi, merendam bunga jantan dengan air dan menyaringnya. Membungkus bunga jantan dengan kain basah, menyimpannya di tempat lembab. Prosedur ini yang dilakukan pada jam 3 sampai jam 4 sore. Polinasi, membuka sungkup pada bunga betina yang diisolasi. Membuka mahkota bunga jantan, kemudian mengoleskan serbuk sari yang ada di bunga jantan ke kepala putik. Menutup bunga yang sudah dipolinasi menggunakan kertas yang telah disiapkan. Memberi tanda bunga yang sudah dipolinasi. Proses ini dilakukan di pagi hari sekitar pukul 5 sampai 10 pagi. Keberhasilan polinasi akan menghasilkan buah yang akan dipelihara sampai panen. Pada saat ini juga dilakukan roguing, yaitu menyeleksi tanaman tipe simpang, off-type, yang dapat dilihat dari performansi atau ciri fisik buah, dengan cara memanen buah dan mencabut tanaman tersebut. Tahapan ini dibimbing, dipandu, dan diawasi langsung oleh petugas dari industri, agar standar roguing sama dengan standar industri. Teaching Factory Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman merupakan tempat kami belajar mempersiapkan diri menjadi pekerja yang kompeten di bidangnya dan wirausaha. Kami dididik dengan budaya industri yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan tangguh, serta bekerja sesuai standar prosedur industri. Pembelajaran itu akan menjadikan kami lebih kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif, sehingga kami paham akan mutu, waktu, dan biaya dalam bekerja. Inilah awal kami menjadi kreatif dan inovatif dalam mencapai kemampuan memecahkan masalah dan melihat peluang-peluang baru di bidang industri perbenihan. Pemeliharaan buah dilanjutkan pada buah melon yang terseleksi, baik sampai panen. Pemanenan dilakukan pada buah yang berumur 35 hari setelah polinasi dan kriteria fisik sesuai dengan kode lotnya. Penanganan pasca panen atau processing benih, ekstraksi dilakukan setelah 2-3 hari dari melon dipanen. Tujuannya agar masa fisiologisnya maksimal. Kemudian didiamkan selama semalam. Besoknya dicuci menggunakan deterjen dan air mengalir agar pulpnya benar-benar bersih. Lalu dijemur 2-3 hari bergantung cuaca cerah atau mendung. Daging buah melon merupakan hasil samping dari produksi benih, dikemas dan dijual dengan harga murah. Siswa memasarkan di lingkungan dan sekitar sekolah atau melayani pemesanan terbatas. 20% dari omset pemasaran daging buah melon menjadi bagian siswa yang melakukan pasca panen sekaligus memasarkannya. Sortasi adalah tahapan menyeleksi benih berdasarkan ciri fisiknya, bernas, kulit benih mengkilat, dan warna benih seragam sesuai dengan kode lot karakteristik benih. Benih yang baik dan tersortir dipisahkan pada tempat yang berbeda dan masing-masing ditimbang kemudian diberi label identitas benih. Pengujian mutu benih merupakan tahap penentuan standar mutu hasil produksi benih di Teva. Uji mutu meliputi pengukuran kadar air benih, pengujian kemurnian fisik benih, dan uji daya tumbuh benih. Hasil pengujian direkam sebagai data mutu benih yang ditulis pada kartu pengujian. Data hasil uji mutu benih akan dicocokkan dengan pengujian yang dilakukan di industri. Apabila mutu memenuhi standar minimal industri, maka benih yang dihasilkan akan dibeli oleh perusahaan. Tahapan akhir dari Teva adalah pertanggungjawaban siswa terhadap hasil belajarnya di Teva berupa laporan dan presentasi laporan sebagai evaluasi ketercapaian kompetensinya secara menyeluruh. Dalam pembelajaran berbasis produksi, siswa SMK harus terlibat langsung dalam proses produksi sehingga kompetensinya dibangun berdasarkan kebutuhan produksi. Dengan Teaching Factory juga melatih siswa berkomunikasi
dan menumbuhkan jiwa leadership. Karena apa? Dalam pelaksanaannya, siswa juga diberi tanggung jawab untuk membimbing adik kelasnya. Jadi pembelajaran juga dipadukan dengan sistem tutorial terhadap adik-adik kelasnya. Sehingga kelangsungan produksi di SMK untuk pengembangan teaching factory maka akan tetap berjalan. Belajar di tema pemulihan dan perbenihan tanaman sungguh asik dan keren.